sudah 2,5 jam memang. Ya, silahkan buat teman-teman yang mau bertanya, kita kasih kesempatan untuk 2 orang. Saya nggak bisa lihat nih di sini. Mungkin bisa dibantu. Ada yang mau bertanya. Nisa. Oke, Nisa dulu, silakan Nisa. Silakan Nisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ariel. Ya, gimana Nisa? Ya, ini bertanya sekaligus mau sedikit curhat gitu Pak ya. Ya, siap. Jadi kan kalau ini saya kan khususnya memang jurusannya PGSD kan Pak. Ya. Jadi memang kalau dulunya kuliahnya itu PGSD berarti semua pelajaran yang memang diajarkan di SD. Ya. Namun pada kenyataannya kan kita kalau di sekolah tidak seperti itu, tidak menjalankan, tidak mengajar di semua pelajaran, tetapi memang difokuskan ke pelajaran-pelajaran yang memang dibutuhkan seperti itu. Ya. Kayak contohnya saya sekarang dia mengajarnya di matematika dan IPS di kelas 6, matematikanya di kelas 3. Jadi terkadang untuk mengajarkan sendiri nih, tadi Pak Ariel juga sudah menjelaskan terkait tentang kecerdasan yang 3 itu. Saya takutnya karena saya mungkin sedikit kurang mumpuni dalam menghandle pelajaran yang IPS nih contohnya. Ya. Contohnya IPS ya, saya memang basicnya itu bukan yang khusus IPS, bukan khusus matematika. Jadi ketika di tahun ini IPS dan matematika, kemudian di tahun depan mungkin IPA dan bahasa Indonesia. Jadi kan butuh waktu tuh untuk bagaimana saya belajar, bagaimana saya mencerdaskan saya dulu, baru mencerdaskan siswanya saya. Kira-kira Pak Ariel gimana ya, bisa bantu saya gitu kira-kira untuk solusi mengajar yang kita bisa dengan ilmu yang memang seadanya, tapi pengen untuk kelihatan cerdas di depan siswa, itu bagaimana kita menguasai kelas tuh Pak Ariel, tetapi dalam ketiga kecerdasan ini bisa kita aplikasikan ke dalam kelas kita. Itu. Ya. Itu aja Pak Ariel. Ya, Pak Hairil, sebelum dijawab, maaf Pak Hairil, sebelum dijawab kita satu lagi, Anas mau bertanya biar sekalian ya Pak Hairil. Siap, silakan. Cek. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hairil. Waalaikumsalam Pak Anas. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke Pak, langsung aja. Saya yang ingin saya tanyakan, jadi berdasarkan bahan bacaan yang kemarin sudah di-share tentang kecerdasan juga yang di PDF itu Pak. Iya. Jadi menarik ya, ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk sejumlah anak dengan IQ yang rata-rata tinggi gitu Pak, dari dia kecil hingga dewasa, sampai udah kerja, sampai tua, bahkan ada yang udah meninggal gitu. Jadi ada beberapa anak yang memang berhasil, anak-anak yang mempunyai IQ tinggi itu berhasil dalam kehidupannya. Juga ada anak-anak yang kemudian tidak berhasil Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana sebenarnya peran guru kita dalam pendidikan itu untuk membuat anak-anak ini tetap berhasil jika anak-anak itu punya IQ tinggi? Atau Pak, mungkin bahasa lainnya ya, apakah IQ seseorang itu dia akan tetap bertahan dengan misalnya grade IQ-nya 100 sekian, apakah selamanya akan segitu atau bahkan dia bisa naik turun Pak? Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi? Ya, Pak Hairil. Baik, dari Nisa, ini kan Nisa ya, ini pertanyaan bagus dan menurut saya guru selalu berhadapan dengan situasi seperti ini. Jadi seringkali kita mau mengajar, kita belum siap secara konten atau kita merasa tidak siap. Sebenarnya seringkali merasa tidak siap dengan konten. Nah, ini saya jawab berdasarkan pertanyaan saja, berdasarkan pengalaman saja Bu Nisa. Jadi ini saya dulu jurusannya itu sebelum kuliah pendidikan itu jurusan saya itu adalah syariah ya, perbandingan mazhab dan hukum. Jadi bukan bidang pendidikan. Kemudian ketika saya mengajar tahun 2007 itu di salah satu sekolah swasta di Jakarta itu, saya diminta mengajar bahasa Indonesia. Ya, diminta mengajar bahasa Indonesia. Ya, kebetulan saya suka menulis, saya terbantu dengan itu. Ya kan? Kemudian
untuk mengajarkan punya pola kalimat dan sebagainya itu saya kebingungan, ya kan? Karena saya tidak suka menceramahi orang tentang itu. Nah, lalu pilihan yang saya ambil adalah yang saya ingat itu yang saya lakukan adalah saya ajak anak-anak jalan, ya kan? Kebetulan waktu itu tentang cara membuat puisi. Saya ajak anak-anak jalan, kemudian kebetulan di sekolah kita itu sekolah internasional dan itu ada tamannya, ada sawahnya, ya kan? Ya diuntungkanlah dengan fasilitas itu. Kemudian setelah melihat anak-anak kelas 5 SD waktu itu, mereka melihat apa yang ada di sekolah situ, kemudian saya ajak mereka duduk-duduk di lapangan rumput, ya ada lapangan rumput kecil, samping sekolah. Kemudian udah, menurut kalian apa yang menarik dari tadi yang sudah dilihat? Kemudian saya minta anak-anak itu bercerita saja. Jadi mereka ini mestinya menulis puisi, tapi saya minta mereka bercerita saja dalam kalimat-kalimat pendek, kemudian disusunlah kayak puisi. Ya kan? Nah, kemudian dengan sendirinya aktivitasnya ada, kemudian anak-anak menjadi mengerti bahwa puisi itu adalah soal perasaan, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita tidak bisa berangkat dari sesuatu yang kosong, kira-kira begitulah secara agak lebih ini ya. Kita bisa berangkat dari apa yang kita tahu, dan kemudian kedua, secara sosial, kita mau nggak mau harus mengajak anak itu bersama-sama. Dan ini cara yang paling aman sebenarnya. Kalau kita menggunakan model lama, kita merasa kita harus menjelaskan di depan, kemudian kita harus memahami semua materi, ya kan? Menurut saya guru-guru akan kasihan sekali, mana gajinya kecil, kerjanya berat, ya kan, harus baca banyak, ya. Nah, tetapi di saat bersamaan, ya kan, ini kata kuncinya, ayo kita belajar bersama anak-anak, ya kan. Nah, yang paling penting bagi anak-anak adalah ada kegiatan di mana perlahan-lahan mereka juga punya ketertarikannya tumbuh, kemudian mereka juga mau belajar, sehingga tugas kita betul-betul memfasilitasi mereka untuk belajar pelan-pelan. Ya, kalau mereka sudah penasaran, mereka akan baca bukunya sendiri. Ini pengalaman saja. Ini membaca bukunya sendiri, kemudian juga nanti bisa menjawab sendiri, ya kan? Tugas kita sekali lagi betul-betul pengkondisian, ya. Nah, kira itu jawaban untuk Nisa yang paling sederhana, tapi menurut saya di situ. Ayo belajar saja, mulai saja. Seperti kata pepatah Cina, 1000 anak tangga mulainya dari anak tangga pertama. Ya, bahwa kita ragu dengan kemampuan kita ragu dengan itu biasa saja. Justru seperti yang pernah saya sampaikan juga, Razi suka ngingat-ngingat itu, keraguan itu seperti ruang kosong di atas anak-anak tangga. Kalau nggak ada keraguan, berarti kita mengklaim diri kita sudah serba tahu, justru kita nggak maju-maju. Ya kan? Justru keraguan itu yang menyebabkan kita bisa melangkah. Ruang kosong itu yang menyebabkan kita bisa melangkah. Kira-kira begitu. Nah, oke. Kemudian terkait dengan jawab pertanyaannya Azhar Pak Anas, ini berat sekali. Karena saya bukan psikolog, saya nggak bersedia menjawab ini. Mungkin Bu Satya yang harus menjawab. Apakah kecerdasan bisa bertambah atau berkurang? Silakan Bu Satya. Lempar bola nih. Untung lagi nggak bengong. Silakan mungkin Bu Satya mau membantu Pak Khairil jawab pertanyaan. Terima kasih operannya Pak Khairil. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, sini. Siang. Oh ya, selamat siang. Kecerdasan ya Pak Anas ya. Jadi gini, mungkin pandangan kita perlu di konsepsi kita tentang kecerdasan. Misalnya banyak yang beranggapan bahwa apakah kecerdasan itu statis atau apakah dinamis. Nah, kiranya kita melihat itu sebagai sebuah konsep yang statis, kita akan melihat itu sebagai seperti seperti mencapai satu poin, satu skor, kemudian selesai. Jadi ini mungkin kalau IQ itu adalah misleading-nya dari IQ score itu adalah membuat seolah-olah kecerdasan kita adalah sesuatu yang statis. Sedangkan sebenarnya sepanjang hidup itu kan kecerdasan kita itu, kalau kita nggak melihatnya sebagai sebuah skor, itu adalah sesuatu yang sangat dinamis. Artinya semakin banyak kita mengalami, kalau tadi yang dibilang, kalau nggak salah tadi ada slide-nya ya, kecerdasan yang sudah lebih dinamis itu ya kita belajar dari pengalaman kita belajar dari, ya kita refleksikan, kita belajar dari orang lain, kita belajar dari
kondisi-kondisi baru dan membuat kita mempelajari kecerdasan ataupun keterampilan yang baru. Nah, dalam hal ini kecerdasan menjadi sesuatu yang fleksibel. Nah, jadi kita tidak melihatnya itu sebagai sesuatu yang bisa diukur berdasarkan skor, tapi sebagai melihat sesuatu kecerdasan itu sebagai kemampuan kita beradaptasi. Nah, kalau kita menerapkan ini kepada anak-anak, menurut saya ini jadi kalau kita melihatnya bahwa anak-anak ini kecerdasan mereka dan kecerdasan kita juga fleksibel, dinamis. Jadi kita memberi kesempatan ya merdekanya itu dari situ. Mulai dari kita memandang seperti apa itu kecerdasan. Nah, mungkin demikian ya, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Hairil untuk menambah. Oke, thank you Bu Satya ya. Oke, jadi teman-teman yang kangen dengan Bu Satya dan Finlandia, oke, terobatilah dengan melihat wajah Bu Satya ya kan. Oke, Pak Anas, ini tadi Bu Satya sudah menjelaskan sebenarnya untuk yang kecerdasan diukur dengan IQ itu, kalau menurut Sternberg itu kecerdasan analitis saja yang diukur dengan itu ya. Nah, kalau kecerdasan analitis itu ada banyak faktor dan sebagainya, tetapi sekali lagi itu bisa jadi statis, bisa jadi dinamis Pak Anas ya. Karena itu dia soal-soalnya juga kan itu logis matematis dan logis linguistis ya. Jadi seperti itu. Tapi biasanya nggak bergeser banyak kalau orang ikut tes itu berulang-ulang. Ya, oke. Kemudian terkait dengan karena itu sebenarnya Alfred Binet itu kan sudah tahun 50-an sekian. Sebenarnya udah ketinggalan. Ya. Nah sehingga sekarang seperti Sternberg tadi kita sudah belajar, sama-sama belajar. Ada 3 kecerdasan kata Sternberg. Kemudian Howard Gardner ada 8, ada yang bilang 9 kecerdasan. Nah itu keren ya. Oke, nah sebagai guru menurut saya kita tidak bisa ya, sekali lagi saya sarankan kita jangan berpatokan pada IQ. Itu boleh jadi bahan bagi kita untuk melihat anak, tapi kita tidak bisa umpamanya sampai pada tahap judgmental ya, menggunakan itu, nggak bisa ya. Nah oleh karena itu sekali lagi kecerdasan itu sebaiknya sebagai guru pilihan kita adalah kecerdasan itu dinamis. Itu yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Oke? Baik, Bu Satya, thank you ya. Silakan San, ini sudah ada yang mau chat-chatan nih, kayaknya Tongki nih ngingatin nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hairil. Hari ini kita udah hampir 3 jam untuk berdiskusi. Saya tutup untuk termin tanya jawab. Mungkin yang belum puas untuk menanyakan tentang kecerdasan, pengelolaan kelas, dan bagaimana cara membuat RPP yang lebih kreatif, bisa langsung japri ke Pak Hairil. Tapi paling tidak hari ini bagi saya pribadi, kita mendapatkan bagaimana cara mengelola kelas daring. Hari ini diskusinya cukup interaktif, kita di masing-masing kelompok bisa saling memberikan ide-ide, kemudian tidak satu arah, dan saling bisa memberikan masukan satu sama lain. Artinya tidak hanya satu pembicara pada hari ini, tapi banyak pembicara dan banyak memberikan inspirasi hari ini. Terima kasih Pak Hairil. Sebelum saya ke Mas Tongki, ke host, saya mau memberikan kesempatan dulu, mungkin ada pencerahan dari para sesepuh. Ada Pak Fuad nggak ya sama Pak Samsir di sini? Samsir. Biasanya kebiasaan kita minta doa terakhir ini. Pak Samsir, Pak Fuad, karena saya nggak ngelihat, silakan. Apakah mau memberikan masukan? Oke, sudah nggak ada Pak Samsir. Oke, adanya ya? Sesepuh kita adanya Pak Tongki. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dalam memfasilitasi teman-teman sebagai moderator. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita bertambah bermakna, karena selain berpuasa kita juga mendapatkan ilmu pada hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Tongki dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.